bagi anggota jemaah masyarakat Tuan Abdul Rahman. Jadi pengaruh paham radikal terorisme ada teridentifikasi dan tahun 95. Jadi yang lebih dengan istrinya adalah termasuk yang sudah menjadi ciri khas korban dari propaganda jaringan terorisme. Propaganda jaringan terorisme itu adalah yang istilahnya itu dapat saya katakan seperti pengaruh virus radikalisme itu tidak terasa, kemudian watak perilaku yang itu sejatinya akan menjadi diri bangsa Indonesia. Kita tidak seperti itu. Kita dilahirkan sebagai bangsa yang toleran, menjaga persatuan di tengah keberagaman, semangat untuk bapak konservatif. Bisa jadi ucapan perilaku itu populer sebagai perubahan ideologi baik pada awalnya namun terpapar jemaah masyarakat Sabtonan dan Makassar. Setelah itu masyarakat identifikasi polisi merupakan jaringan teror. Salah satunya bom tamrin di Januari 2016 yang menewaskan belasan orang di antara teroris. Presiden Surabaya dan Sidoarjo juga jadi sasaran bom pada 13 Mei 2018. 10 orang tewas dan puluhan terluka. Sekarang di kala pandemi masih melanda saat petugas medis akibat COVID-19 masih berjatuhan. Teroris menyerang sesama sendiri. Baiklah, dari cuplikan video yang kita tonton tadi dapat disimpulkan bahwa itu salah satu ancaman Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan juga didapat disimpulkan bahwa poin-poin pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yang pertama yaitu Muhammad Furqon. Kepada Muhammad Furqon dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. 1. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. 2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keterbukaan informasi. 3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Selanjutnya, faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi kepada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi
yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Beberapa tantangan Pancasila yang dihadapi sekarang adalah, yang pertama adalah kapitalisme. Adalah sebuah di mana sistem ekonomi yang ada kebebasan penuh pada semua orang dalam aktivitas ekonomi dalam meraih keuntungan. Yang kedua, globalisasi, di mana dunia jadi hubungan antar semua negara terbuka sehingga terjadi munculnya budaya dan persaingan ekonomi. Yang ketiga adalah konsumerisme, di mana keadaan masyarakat yang terlalu memakai barang atau jasa dengan berlebihan tidak sesuai kebutuhan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya baca. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Muhammad Furqon. Selanjutnya kesimpulan materi yang akan dijelaskan oleh Fiona. Kepada Fiona, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada kali ini. Peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Fiona. Dan untuk argumen atau pendapat mengenai video cuplikan kita tadi akan disampaikan oleh Vini Fitria. Kepada Vini Fitria, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan argumen tentang video yang ditampilkan tadi. Salah satu ancaman nyata yang terjadi dan sangat menonjol saat ini adalah terorisme yang telah mengoyak keutuhan bangsa dan negara dan merusak nilai-nilai toleransi yang menjadi ciri khas bangsa. Aksi terorisme terus menunjukkan eksistensinya dalam kurun waktu 1 dekade ini. Pembinaan kesadaran bela negara adalah salah satu cara membendung paham-paham radikal ini yang berbahaya. Dari terorisme bukan serangan fisik tetapi serangan psikologis berupa pengaruh ideologi. Ideologi yang harus tetap dipegang teguh oleh segenap masyarakat dan bangsa Indonesia. Menurut saya, Pancasila saat ini sudah memudar, bahkan cenderung diabaikan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dan ini sangat berbahaya karena nilai Pancasila dapat digantikan oleh ideologi lain atau gerakan yang ingin mengubah Pancasila. Dapat diamati masyarakat yang tidak lagi mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat berbahaya karena adanya gerakan dengan ideologi lain. Ancaman terhadap ideologi Pancasila tidak hanya datang dari ideologi luar, semisal komunisme, liberalisme, tapi sesungguhnya ancaman terbesar
pada ideologi Pancasila adalah sikap intoleran dan radikalisme yang ada di tengah masyarakat. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vini. Baiklah, selanjutnya pendapat saya pribadi tentang video tentang bukti nyata ancaman ideologi bangsa, yaitu dari judulnya dapat kita lihat bahwa ancaman tersebut berasal dari kaum milenial Indonesia, bangsa Indonesia, sehingga seharusnya kita sebagai kaum milenial harusnya hendaknya memiliki nilai kejujuran, integritas, tanpa pamrih dan toleransi. Ini dapat kita miliki dengan cara kita telah mengikuti pendidikan Pancasila yang hendaknya harus membangkitkan nilai-nilai tersebut di dalam diri kita pada saat menempuh masa sekolah. Jadi kita tidak akan mudah terpengaruh oleh ideologi lain yang akan menghancurkan ideologi bangsa kita sendiri. Dan juga aspek yang sangat berpengaruh bagi ideologi bangsa yaitu globalisasi, di mana internet di mana banyaknya paham kembang di sana, dan seharusnya kita kaum milenial hendaknya mampu memfilter tersebut dan pergunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Seorang ketua Yayasan Sekolah Tinggi Filsafat Drikarya menjelaskan gotong royong tradisional Indonesia telah mati dari negara ini. Itu bukan karena orang Indonesia telah kehilangan jiwa sosial, tetapi akibat modernisasi yang membuat orang berpacu dalam kehidupan. Akibatnya, banyak orang terkesan hidup individu, padahal bila gotong royong masih ada, upaya-upaya pencegahan bela negara dan upaya negara dan kelompok radikalisme dan terorisme akan sulit masuk ke Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi adalah kita sebagai kaum milenial harusnya dapat membangkitkan nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan dalam sejarah dan diterapkan oleh para pahlawan kita, dan tetap membudidayakan itu, bukan terbawa arus globalisasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Dan itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok lain. Fauzia. Saya Muhammad Furqan. Saya Vini Fitria. Saya Fiona Wulandari. Mohon maaf atas kesalahan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.